Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bentuk usaha yang kami buat. Bentuk usaha yang kami pilih yaitu perseroan terbatas biasa. Alasan kami memilih perseroan terbatas biasa, yaitu di mana para pendiri, pemegang saham, dan pengurusnya adalah warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Bentuk bidang usaha yang kami pilih yaitu bidang usaha kuliner. Kenapa kami memilih bidang usaha kuliner? Karena market kuliner itu besar di semua masyarakat dan diminati serta membuat si penjual lebih kreatif untuk bersaing dengan usaha-usaha kuliner lainnya. Syarat yang diperlukan dalam membangun PT biasa yaitu yang pertama surat keterangan domisili usaha, yang kedua nomor pokok wajib pajak, yang ketiga ada izin usaha dagang, keempat surat izin tempat usaha, kelima surat izin prinsip, keenam surat izin usaha industri, ketujuh surat izin usaha perdagangan, kedelapan tanda daftar perusahaan, kesembilan tanda daftar industri, ke-10 HO surat izin gangguan, ke-11 surat izin mendirikan bangunan, dan yang terakhir yaitu dokumen tambahan izin halal atau BPOM. Selanjutnya adalah anggaran dasar yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya anggaran dasar. Bab 1, nama dan tempat. Pasal 1. Yang pertama, bisnis dan usaha ini bernama Frasers Brunch and Dine. Bisnis ini bergerak dalam bidang kuliner dan menyediakan tempat hangout yang nyaman bagi mahasiswa dan juga masyarakat. Pasal 2. Frasers Brunch and Dine didirikan pada tanggal 30 Oktober 2021 dan akan terus berjalan untuk waktu yang tidak ditentukan. Bab 2, Asas, Sifat, dan Tujuan. Pasal 3, Frasers Brunch and Dine adalah sebuah kafe yang menerapkan sistem green marketing yang ramah lingkungan dalam pelaksanaan bisnisnya. Pasal 4, Frasers Brunch and Dine yang didesain simpel namun nyaman sehingga cocok sebagai tempat untuk nongkrong dan juga dilengkapi fasilitas lengkap. Pasal 5, Frasers Brunch and Dine bertujuan yang pertama untuk menyediakan tempat berkumpul yang nyaman bagi keluarga dan anak muda. Yang kedua, menyediakan menu makanan dan minuman dengan harga standar tapi kualitas maksimal. Yang ketiga, menyediakan tempat hangout bagi keluarga dan anak muda secara hemat. Dan yang terakhir, menjaga suasana kafe yang homey serta nyaman untuk belajar. Bab 3, Usaha-usaha. Frasers Brunch and Dine didirikan agar masyarakat dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap yang bisa mendukung kegiatan mahasiswa. Frasers Brunch and Dine buka pada pukul 1 siang sampai pukul 11 malam. Sistem ini menjadi keunggulan Frasers Brunch and Dine dibandingkan dengan usaha sejenis di sekitar UISU. Mengingat pada masa sekarang, kesadaran mahasiswa akan lingkungan hidup semakin tinggi sehingga mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam memilih produk atau jasa yang akan digunakan. Berikut adalah video ilustrasi Frasers Brunch and Dine dan desain kafenya. Bab 4, keanggotaan. Dalam pasal 7 yang pertama, anggota Frasers Brunch and Dine adalah para pemilik kafe dan para karyawan yang bekerja di kafe ini. Ayat 2, ketentuan mengenai keanggotaan. Karyawan yang bekerja di Frasers Brunch and Dine setiap hari harus berhubungan langsung dengan konsumen sehingga harus memenuhi 5S, yaitu sopan, santun, sapa, senyum, dan salam. Dan para karyawan diharuskan ramah dan memiliki kesabaran dalam melayani konsumen.
Kriteria umum yang harus dimiliki oleh para karyawan Phrase Brunch and Dine adalah berpenampilan menarik, pendidikan minimal mahasiswa, mau bekerja keras, memiliki loyalitas yang tinggi, bertanggung jawab, serta memiliki sopan santun dan ramah. Pada dasarnya, semua pegawai di Phrase Brunch and Dine haruslah sopan dan ramah kepada setiap konsumen, terutama pegawai yang bertugas di bagian depan, sedangkan di bagian belakang, misalnya barista, harus mampu bekerja cekatan dan mau bekerja keras. Lalu ada bab 5 yaitu organisasi. Phrase Brunch and Dine mempunyai wilayah kerja di lingkungan kafe saja distribusi. Organisasi Phrase Brunch and Dine tersusun dari pemilik sebagai pendiri kafe, kasir atau pengawas, juru masak, dan pramusaji sebagai karyawan. Pasal 9, kekuasaan tertinggi pada pemilik kafe. Kepengurusan diatur oleh kasir dan pengawas. Kegiatan operasi dan distribusi delivery order dilaksanakan oleh juru masak dan pramusaji. Pasal 10 pembagian tugas. Pemilik atau owner merencanakan dan mengkoordinir kebutuhan SDM, bertanggung jawab terhadap terselenggaranya peraturan perusahaan dengan baik, melakukan perhitungan gaji, melakukan hubungan instansi yang terkait untuk kepentingan bisnis perusahaan, melaksanakan seluruh fungsi pencatatan keuangan dan akuntansi, mengamankan sistem serta produser, operasional dan harta perusahaan, mengawasi hutang dan piutang yang telah jatuh tempo, bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem kerja semua bagian, bersama dengan koki melakukan percobaan-percobaan atas inovasi produk baru, melaksanakan kontrol dan perbaikan-perbaikan atas kualitas produk, pelayan dan kasir, mencatat semua pesanan yang diinginkan konsumen, memastikan konsumen sudah mendapatkan pesanan mereka, memastikan agar konsumen merasa puas dengan pesanannya, mengantar pesanan konsumen ke meja konsumen, menerima pembayaran dari transaksi yang dilakukan dengan pelanggan, mengatur pemasukan dan pengeluaran. Barista dan koki membuatkan pesanan yang telah dipesan konsumen, mengatur kegiatan di dapur agar pesanan konsumen dapat terhidang tepat pada waktunya. Selanjutnya bab 6, musyawarah dan rapat. Pada pasal 11 ayat 1, pengambilan keputusan tertinggi di tangan musyawarah. Ayat 2, anggota musyawarah diadakan pada saat sebelum dan sesudah satu periode operasi atau 1 bulan. Pasal 12 ayat 1, musyawarah dilakukan dengan tujuan supaya bisa memotivasi dan mengevaluasi kerja setiap karyawan di kafe. Ayat 2, musyawarah dilakukan untuk mengantisipasi risiko yang mungkin muncul di kemudian hari. Pasal 13, dalam keadaan luar biasa dapat diadakan rapat untuk mengatasi masalah yang besar terjadi di dalam lingkungan internal kafe. Pasal 14, pengambilan keputusan dalam musyawarah dan rapat-rapat yang tersebut pada pasal-pasal dalam bab 4 di atas dilakukan dengan mengumpulkan semua pendapat dari setiap anggota dan memilih opsi yang paling tepat sasaran untuk memaksimalkan kinerja usaha ini yang bisa memaksimalkan keuntungan. Bab 7, Lambang. Pasal 15. Phrase Brunch and Dine mempunyai lambang dengan bentuk serta makna, yaitu lambang gelas dengan logo reduce, reuse, dan recycle, berarti menunjukkan konsep kafe yang menyediakan tempat yang aman, nyaman, dan bersih. Pasal 16. Keuangan Phrase Brunch and Dine diperoleh dari 1. Modal bersama pemilik kafe. 2. Laba ditahan dari keuntungan usaha. Pasal 17. Besarnya uang pangkal dan uang iuran ditetapkan oleh keputusan bersama para pemilik kafe. Pasal 18. Dana yang diperoleh dari penjualan dipergunakan kembali untuk membiayai kebutuhan kafe berikutnya. Pasal 19. 1. Hal-hal yang tidak diatur dalam anggaran dasar akan diatur dalam anggaran rumah tangga yang merupakan pula perincian pelaksanaan anggaran dasar. 2. Anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar. Bab 9, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
Pasal 20 ayat 1, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ditetapkan oleh para pemilik kafe dengan terlebih dahulu mengadakan rapat dan musyawarah. Ayat 2, perubahan ADRT dianggap sah jika dia mendapatkan persetujuan dari ketiga pemilik kafe. Bab 10, pembubaran. Pasal 21, pembubaran kafe hanya dapat dilaksanakan oleh FRAIS. Pasal 2, keputusan pembubaran organisasi sekurang-kurangnya harus disetujui oleh 2 atau 3 anggota FRAIS. Bab 11, penutup. Pasal 23, hal-hal yang tidak diatur dalam ADRT diatur dalam laporan studi kelayakan bisnis. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.